Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu Rini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar saya di pagi hari ini sehat dan semoga selalu sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, Eee, untuk anak-anak Ibu gimana kabarnya dalam belajar? ya alhamdulillah juga Pak, siswa-siswa saya di sini itu sampai saat ini itu masih tetap semangat belajar Pak, terutama yang saya ampu. Mereka sehat, mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran terutama, pelajaran saya bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah ya, Bu, ya. Ya. Baik, Bu, kira-kira nih, apa nih kok Bu Rini menemui saya, apa yang ingin dikomunikasikan? Iya, Pak, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Pak Andi. Sesuatu apa ya, Bu? Kayaknya kok ada yang kelihatannya ada yang resah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan apa itu, sesuatunya itu apa itu? Iya, Pak, sesuatu itu terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu, Pak, yaitu pembelajaran berpidato yang saya berikan di kelas 9, semester Gasal ini, Pak. Terkait dengan pembelajaran berpidato, Iya, memang Pak. ada masalah, ada kendala terkait dengan pembelajaran yang Bu Rini lakukan, yaitu terkait dengan apa, berpidato ya tadi? Iya, Pak, saya mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pembelajaran pidato yang saya berikan kepada siswa kelas 9. Saya merasakan anak-anak itu banyak yang belum paham terkait materi pidato ini, terutama anak itu kesulitan melakukan praktik berpidato, dengan menerapkan struktur yang sesuai dengan teorinya itu loh, Pak. Mmm, Mhm. jadi Bu Rini intinya ini ya, apa, ingin mendiskusikan, yaitu kesulitan-kesulitan yang Bu Rini hadapi ketika dalam mengajar materi berpidato. Jadi kesulitan misalkan tadi yang Bu Rini apa, struktur, anak juga belum paham, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Pak, betul seperti itu. Nah, kalau seperti itu, nah sekarang nih, ketika kita nanti ngobrol ini sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan, ingin Bu Rini dapatkan dalam percakapan ini nanti apa tuh sebenarnya? Begini Pak, harapan saya, dengan adanya percakapan ini nanti, itu mendapatkan solusi baru terkait permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran, Pak. Mmm, jadi intinya pagi hari ini, berdasarkan apa yang Bu Rini sampaikan tadi, bahwasanya Bu Rini ingin ada solusi terbaik terkait dengan permasalahan yang terdapat pada pembelajaran materi pidato yang Bu Rini lakukan. Seperti itu ya, Bu, ya? Betul, Pak. Baik, sekarang nih menurut Bu Rini ya, kira-kira menurut Bu Rini ini, siswa yang berhasil dalam memahami materi pidato dan siswa yang mempraktikkan pidato dengan baik, itu menurut Bu Rini seperti apa sih? Bagaimana ya? Jadi seperti apa kok siswa itu, memahami materi pidato, kemudian siswa mampu mempraktikkan pidato itu menurut Bu Rini seperti apa? Begini Pak Andi, menurut saya loh ya ini, Iya. anak itu dikatakan berhasil dalam pembelajaran berpidato atau mereka itu bisa praktik berpidato jika anak itu mampu melakukan praktik berpidato sesuai dengan teori berpidato, Pak. Mulai salam, pembuka, lalu ada sapaan, lalu ada ucapan syukur, lalu mengungkapkan isi, lalu menutup salam, lalu ucapan terima kasih, dan salam penutup. Banyak anak yang ketika praktik berpidato, itu tidak sesuai dengan strukturnya, Pak, atau strukturnya itu tidak lengkap. Misalnya
kurang sapaan, kurang ucapan syukur, atau yang lainnya, Pak. Baik. Jadi gini Nah, ya, kalau ini yang saya tangkap ya. Jadi siswa yang bisa praktik berpidato di hadapan teman-temannya dan pidatonya itu sesuai dengan struktur pidato. Jadi misalkan nih, jadi anak yang dikatakan berhasil itu ketika anak itu berani berpidato di hadapan teman-temannya dan memahami sudah menguasai materi pidato sehingga strukturnya itu eh, berurutan, seperti itu ya, Bu, ya? iya, Pak, betul. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat misalkan, jika siswa dengan kriteria tadi, pemahaman tersebut dikatakan berhasil atau siswa ideal yang siswa itu memiliki nilai 10. Jadi kalau kita anggap bahwa nilai nilai 10 adalah standar ideal, maka kondisi murid ibu saat ini dalam berpidato, kemudian dalam struktur pemahaman terhadap struktur pidato itu kira-kira di skala 1 sampai 10 murid ibu itu berada di level berapa, Bu? Untuk sekarang ada di level 7, Pak. Karena, semua anak itu ketika praktik berpidato itu belum memiliki keberanian dan mereka itu juga belum sesuai dengan struktur. Jadi, belum maksimal anak itu untuk bisa mempraktikkan pidato, Pak. Sehingga mungkin di level 7 ya, Pak, ya, seperti itu. Mmm, baiklah. Jadi, di level 7 ya, kalau menurut Ibu. Iya, Jadi, Pak. pemahaman pemahaman anak, terus kemudian kemampuan berpidato anak ketika di depan kelas, itu menurut Ibu itu di level 7, seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. ini saya ingin bertanya nih, kira-kira nih ya, Ibu mempunyai ini enggak, mempunyai keinginan, jadi untuk mencapai level 10 itu kira-kira apa ada nggak solusi yang Ibu ingin lakukan agar anak-anak Ibu itu dalam berpidato, kemudian dalam memahami struktur, itu mempunyai nilai atau skala pada level 10. Kira-kira Bu Rini ada solusinya? Jadi begini, Pak, agar anak saya bisa mencapai level 10, itu saya memiliki ide, Pak. Nanti ketika pembelajaran, saya akan membentuk kelompok. Ketika siswa belajar berkelompok, mereka akan menganalisis struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato. Jadi dengan demikian anak itu bisa belajar memahami struktur dan kebahasaan secara kolaboratif dengan teman-temannya itu tadi, Pak. Selanjutnya siswa itu akan menyusun menyusun teks pidato. Berdasarkan teks pidato yang telah disusunnya, maka siswa akan mempraktikkan terlebih dahulu pada kelompoknya. Jadi ini sebagai latihan berpidato sekalian, Pak, maksud saya itu. Jadi ketika anak berpidato di hadapan kelompoknya, maka nanti itu ada masukan dan saran demi sempurnanya siswa itu berpidato, Pak. Lalu, selanjutnya setelah dirasa latihan berpidato itu baik, maka mereka akan berpidato di hadapan teman-temannya dalam satu kelas tersebut, Pak. Baik. Jadi gini ya, jadi Ibu Rini mempunyai ini, semacam solusi bahwa anak-anak itu nanti, dikelompokkan dalam kelompok kecil dulu dan kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil itu dan kemudian praktik dalam kelompok kecil itu dan selanjutnya dilanjutkan pada kelompok besar yaitu satu kelas. Nah, jadi Iya, Pak. bahasanya nanti Mhm. anak belajar di kelompok kecil, kemudian setelah mulai paham, kemudian di kelompok besar. Nah, dari yang Ibu
gagasan yang Ibu sampaikan tadi, yaitu dengan belajar kelompok kecil, kemudian ke kelompok besar di lingkup kelas, kira-kira ketika itu dilaksanakan, kira-kira ada kendala nggak? Eee, ya kendalanya jika siswa dalam kelompok itu tidak kooperatif, Pak. Jadi dalam hal ini, perlunya kelompok yang heterogen, Pak. Heterogen yang saya maksud itu nanti, ada dalam satu kelompok itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan, lalu di dalam kelompok itu juga nanti, ada anak-anak yang, dalam belajar itu cepat, lalu ada yang lamban gitu, Kak. Jadi biar mereka itu saling belajar, Pak, begitu. Oh ya, baik. Jadi kalau berdasarkan hambatan yang Bu Rini sampaikan tadi, yaitu mungkin ada anak yang tidak kooperatif. Nah, kalau seperti itu, ketika nanti ada anak yang tidak kooperatif itu, eh, mungkin ada solusi Bu, terkait dengan permasalahan tadi. Solusinya Iya, apa? Pak, iya. Lah, kalau Eee, saya amati, nih ya saya mhm, amati nih, dari pemaparan Ibu tadi. Jadi misalkan tadi ada, apa, eee, anggota kelompok itu dibuat secara heterogen. Jadi ada yang pinter, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang rendah, seperti itu. Itu kan salah satu solusi yang tadi yang Ibu tawarkan. Nah, kira-kira nih, selain itu tadi, selain keheterogenan kelompok tadi, kira-kira ada solusi lain nggak? gini, ya saya ingat gini, Pak, ya, mungkin dengan memberikan contoh-contoh video pidato gitu ya, Pak, ya, Bisa? hal ini bisa digunakan untuk referensi siswa. Jadi saya nanti akan, menayangkan video-video, orang yang berpidato. Jadi nanti kan itu bisa untuk refleksi bagi siswa juga, Pak. Baik. Jadi dari pemaparan tadi ya, dari diskusi tadi itu kita ya, itu kan, berarti sebenarnya hambatan yang Ibu Rini alami itu sudah teratasi ya? Nah, ketika hambatan yang itu sudah mulai teratasi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, yaitu membuat kelompok yang kecil, kelompok besar, kemudian kelompok itu dibuat secara heterogen, dan kemudian juga memanfaatkan media video, bagaimana biar anak itu nanti juga melihat secara langsung bagaimana toh strukturnya yang bagus, yang urut itu seperti apa, kan seperti itu. Tadi sebenarnya Ibu sudah mempunyai solusi. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana strategi Ibu, cara Ibu untuk mewujudkan agar siswa yang bisa berpidato dengan baik dan menerapkan teori-teori pidato itu kira-kira menurut Ibu strateginya bagaimana? Begini, Pak Andi, jadi, menurut saya, sebelum siswa berpidato itu, siswa sebaiknya memahami terlebih dahulu teori-teori pidato. Lalu selanjutnya dia itu menentukan tujuan berpidato, lalu menentukan struktur berpidato, mulai dari perkenalan, lalu pengembangan, dan penutup, pidato itu. Jadi mereka itu harus memahami pentingnya memulai perkenalan dengan menarik, menarik, Pak. Jadi di awal-awal itu kan, eee, si anak itu harus mampu menyusun kalimat kata yang mampu menarik audiennya, gitu. Lalu berikutnya itu ada pengembangan isi pidato, disertai dengan mestinya argumen-argumen yang kuat. Dan nanti mestinya diakhiri dengan kesimpulan yang mengesankan, Pak Andi. Mmm. Oh ya, jadi, apa, rencananya itu, strateginya itu tadi ini ya, apa, pertama memahami teori-teorinya, kemudian menentukan tujuan, terus kemudian bisa menentukan atau memahami struktur pidato, dan kemudian tentunya juga penutup, seperti itu. Nah, Iya. kira-kira nih Bu, untuk mewujudkan tadi strategi yang Ibu tawarkan tadi, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama?
Mungkin 2 minggu, Pak. Karena saya itu harus melatih anak itu berkali-kali dulu gitu. Oh, iya Jadi iya. agak agak lama sedikit nggih, yang penting, pembelajaran itu nanti, bisa dilaksanakan anak dan anak itu Mmm, mampu mencapai tujuan gitu. Nggak apa-apa ya, Pak, eee ya, 2 minggu ya? Saya pikir juga nggak apa-apa sih, tapi kan ini pembelajaran sudah akan dimulai. Jadi mungkin Iya. ya 1 atau 2 minggu saya pikir bagus, bisa diterapkan. Intinya, bisa dilakukan secepatnya, biar nanti kita bisa diskusi lagi. Baik Bu, menurut Bu Rini nih, ketika, Mhm. Bu Rini sudah mempunyai strategi, kemudian juga waktu yang, akan ditentukan kapan eksekusinya, Bu Rini juga sudah mempunyai gambaran. Nah, kira-kira nih Bu Rini, yang bisa membantu Bu Rini untuk lebih komitmen dalam mencapai tujuan agar siswa bisa berpidato sesuai teori, struktur, kebahasaan, dan bisa mempraktikannya, itu kira-kira siapa Bu? Mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat, sesama guru bahasa Indonesia di sekolah saya, Pak. Iya. Jadi nanti kami juga akan sharing keefektifan pembelajaran dengan teknik yang saya terapkan pada siswa. Mungkin, selain itu juga mungkin kepala sekolah, Pak. Jadi kepala sekolah Mmm, itu juga nanti bisa, saya ajak untuk kolaborasi ketika saya itu melaksanakan pembelajaran dengan teknik yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada kepala sekolah dan ada teman-teman sejawat saya. baik ya, jadi, kalau kepala sekolah itu biasanya dipakai untuk misalkan kita, eee, ajak untuk diskusi terkait dengan pembelajaran. Itu biasanya kita ketika menyusun modul atau RPP seperti itu. Iya. Baik sih Bu, menurut saya bagus. Kalau di Mhm. sekolah Ibu, guru bahasa Indonesia ada berapa Bu? Ada 4 guru bahasa Indonesia, Pak, 5 dengan saya Mmm. di sekolah saya. Itu untuk komunikasi ketika diajak apa, diajak membahas hal-hal atau kolaborasi, diajak membahas tentang kemajuan mapel bahasa Indonesia itu teman-temannya kooperatif ya, Bu, ya? Iya, Pak, alhamdulillah. Jadi selama ini kami, mengadakan komunitas, belajar untuk bahasa Indonesia itu, eee, teman-teman saya itu kooperatif dan, saling-saling memberi motivasi pada kami, saling memberi masukan, seperti itu. Alhamdulillah di sekolahan saya baik, Pak. Alhamdulillah. Eee, Baik, Bu, kita tadi sudah apa, banyak ngobrol ya. Mhm. Tentang masalah yang Ibu Rini hadapi yaitu terkait dengan apa, pembelajaran pidato persuasif. Nah, setelah nih ya, kalau bisa saya rangkum, bisa saya apa, simpulkan, sebenarnya Bu Rini tadi memiliki kendala dalam mengajar pidato. Lalu Bu Rini juga ternyata Bu Rini dalam benak Bu Rini pun ketika Bu Rini sudah apa, menghadapi masalah, ternyata di benak Bu Rini pun, di pikiran Bu Rini pun sudah memiliki solusi yang kemudian Mhm. tadi Bu Rini tawarkan. Jadi misalkan Mhm. tadi antara lain belajar kelompok, kemudian menampilkan video, dan adanya latihan-latihan berpidato, baik latihan tadi secara kelompok kecil dan kemudian dalam kelompok besar. Itu kalau yang, dapat saya simpulkan. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Pak, betul Nah, sekali. baik. Nah, ketika Bu Rini juga tadi sudah ada masalah dan ternyata dari hasil diskusi kita ini tadi, Bu Rini sudah mendapatkan apa, solusi-solusi dari yang ternyata solusi itu dari Ibu sudah menyampaikannya sendiri. Nah, menurut Ibu Rini, dari kegiatan ini tadi, dari kegiatan coaching ini lagi, eee, apa yang Ibu dapatkan? Sesuai tidak dengan tujuan awal kita melakukan apa, diskusi tadi? Menurut saya sesuai, Pak, dengan tujuan awal, Pak, yaitu mendapatkan pencerahan terkait dengan, kendala pembelajaran bahasa Indonesia pada materi berpidato yang saya hadapi, Pak.
Alhamdulillah. Jadi intinya dalam apa kita diskusi ini tadi, Bu Rini sudah sedikit nih ya mendapatkan apa gambaran, mendapatkan pencerahan. Nah, kira-kira nih apa yang Bu Rini rasakan? Tentunya dengan adanya bantuan Pak Andi untuk, membantu memecahkan masalah saya, mestinya saya itu senang ya, Pak, ya, dan terima kasih sekali pada Pak Andi. Selanjutnya saya akan segera mewujudkan pembelajaran praktik berpidato ini, Pak. Baik baik. Intinya semangat Bu Rini, bahwasanya kita sebagai rekan, kita harus saling, sharing, saling komunikasi. Jika ada hal-hal yang mungkin, ada kendala yang kita hadapi, kita bisa sharing dan dari sharing itu pastinya akan ada solusi-solusi. Baik Bu Rini, semoga dari hasil diskusi ini, dari hasil kucing ini nanti pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak berjalan dengan baik, sukses, dan tentunya harapan saya itu anak-anak Bu Rini itu dapat mencapai level 10 seperti yang Ibu Rini harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Andi, doa untuk anak-anak saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Andi untuk memecahkan masalah saya. Baik Bu Rini, Ya, terima kasih juga.